Halo, Assalamualaikum. Hari ini aku mau cerita soal kata minta-minta. Kalian ya, tak pula nih sisir. Maaf. Tak sini dulu. Nah, kalian yang masih suka gini nih tangannya, semoga video aku kali ini nyampe sama kalian ya. Nah, dengar ceritaku. Dulu aku sebelum kerja di tempatku yang ini, kerjalah aku sama orang Tionghoa, ya kan. Di sana kami kerja 4 orang, termasuk aku. Jadi waktu itu kami ditugaskan lah beres-beres di kantor suaminya, ya kan. Dibawa lah kami naik mobil. Udah siap beres-beres, pulanglah kami. Diantar balik pakai mobil. Jadi waktu itu pas lah lampu merah, berhentilah mobil kami di situ, ya kan. Terus banyak nyamuk. Banyak kali gangguan. Terus pas berhenti di lampu merah itu adalah anak lajang. Nggak tahu lah aku, entah masih lajang, entah udah punya istri, nggak tahu lah aku. Masih mudanya orangnya, ya kan. Datang nawari koran sama minuman mineral, ya kan. Tapi bukan itu yang menarik. Tapi kami terkejut, maaf cakapnya nih ya, lihat kakinya cuma sebelah. Dia berdagang koran sama minuman mineral pakai tongkat. Nah, kasihan lah kami lihatnya, ya kan. Ya udahlah, karena koran kami waktu itu nggak butuh, ya kan, kami beli aja lah minuman mineralnya 1 botol, lumayan lah supaya laku dagangannya, ya kan. Ya udah, kami bayar, dia pun pergi. Terus salah satu teman kerjaku kan kakak sepupuku, ya kan, dia bilang gini, kasihan kali ya, kakinya cuma ada 1 tapi masih mau jualan, hebat lah jadi orang, gitulah kata kakak sepupuku. Ya terus aku nyamber lah, aku bilang, maunya yang tukang minta tuh nampak dia seharusnya, biar malu sedikit, ya kan. Bukan apa-apa, aku tengok itu maaf cakapnya pengemis, ya, pengemis itu kadang-kadang mak-mama bawa anaknya, kadang-kadang bapak-bapak buta dibimbing sama anak lajangnya kakinya, badannya masih sehat. Kenapa nggak mau kerja gitu? Kayak mak-mak yang bawa anak-anak itu ngapain lah coba? Panas, terik, hujan, anaknya masih kecil, masih hitungan. Kalau aku tengok anaknya setahun entah berapa bulan lah itu. Ada beberapa yang pun nampak kayak gitu, digendong pakai kain gendongan itu, ya kan. Kok ya kerja kenapa gitu, ya kan? Kenapa pula mesti harus minta-minta? Tapi pernah tuh salah satu kawanku iseng lah, ya kan. Aku kan penasaran kenapa sih ibu itu asik nak minta-minta aja, ya kan. Kawan aku kan agak-agak bocor orangnya. Agak bocor, terus berani orangnya. Jadi iseng aja dia nanya, ya kan. Diajaknya ngobrol ibu tuh, ya kan. Diajaknya ngobrol. Itu anaknya bukan 1 dibawa dia. Mau tahu kalian anaknya berapa dibawa dia untuk begini-begini? 4. Tahu kalian? 1 digendongan, yang 3 itu suruhnya mencer. Karena ada ini lampu merahnya itu kan 4 lalu lintas itu kan, 4 jalur gini, ya kan. Nah, setiap tikungan itu, nah disitulah mangkalnya orang itu. Mamanya di sini, anaknya 1 di sini, 1 di sana, 1 lagi di sini. Yang paling kecil itulah digendong dia. Jadi ditanya sama kawanku, iseng lah dia nanya, Bu, kenapa Bu? Pertamanya iseng dulu nanya tinggal di mana, namanya siapa, umur berapa, mana lakinya, ya kan. Katanya lakinya udah meninggal, katanya, nggak tahu lah kita, ya kan. Ya, terus tanya sama kawanku, kenapa Ibu nggak kerja, kenapa minta-minta? Kayak gini kan kasihan anaknya Bu, panas, hujan. Apa jawaban dia? Ya kayak mana ya?
Ini kutirukan aja cara ngomong dia. Ya kayak mana ya? Hah? Mengapa minta-minta? Lebih banyak duitnya daripada kerja. Kesel nggak kalian dengar? Hah? Terus bilang sama kawanku, ya tapi setidaknya kan Bu, kalau kerja kan ya agak berkah lah, kata kawan aku. Lumayan lah duitnya, berkahnya itu, kata kawanku ini ya kan. Ah nggak apa-apa lah, yang penting anakku makan, kata dia. Ya udah, malas debat kawan aku, pulang dia. Tinggalnya mama. Padahal si mama itu, kata kawanku ini kan, aku kan nggak terlalu sering lewat jalan situ, dia yang sering ya. Udah bolak balik dia ketangkap satpol pp dia, nggak ada kapok. Nanti kok misalnya dia ditangkap di jalan A, nanti begitu ketangkep besok pindah ke jalan B, gitu kerja dia, nggak mau kerja dia. Itulah. Habis itu kan kawan aku udah malas lagi nanya sama dia kan, kok udah jumpa udah paling tegur aja dia, Bu, gitu. Dia pun iya aja kata. Itu kasihan kali, aku pernah berapa kali lah nampak dia, kasihan aku nengok anak ini gendong dia itu, kinting sana kinting sini, ih. Tapi kawanku cerita juga waktu itu kan, katanya ibu tuh pernah juga tuh dimarah-marahi waktu itu, dimarahi sama bapak-bapak lah, naik kereta bapak-bapak ini. Ya gitu juga, disuruh bapak tuh, kau masih sehat, kaki kau masih bagus, tenaga kau masih lengkap, tangan kau masih lengkap, kenapa kau nggak mau kerja? Males kali kau, sampai begitu ini sama bapak itu. Ya dia kalau kata kawanku kayak gimana bilangnya, kayaknya udah kebal lah, kayaknya dia kurasa sama caci makian kayak gitu, kurasa nggak mempan, besok dibuatnya lagi kayak gitu. Kalau seingat kawanku ada 2 apa 3 kali dia ketangkap dia sama satpol pp, nggak jerah juga dia. Kalau di dekat rumahku ada bapak-bapak, bukan minta dia enggak, ini aku selalu kalian nengok dia, betul kok kalian nengok dia pun selalu kalian nengok dia. Kenapa? Katanya, ini kata orang ya, tapi aku pun pernah nampak dia, berapa kali nampak dia, matanya buta, maaf cakap nih ya, nggak bisa ngelihat matanya. Mungkin kalau kata sebagian orang katanya samar-samar matanya itu, kayak buram gitu, tapi masih bisa lihat sedikit. Tapi nggak tahu lah aku ya mana yang betul ya kan. Tapi kalau aku bilang kayaknya, karena waktu itu pernah aku nampak dia jalan ke Sandung kereta, yang pas pulang kereta ini di pinggir jalan diparkir ya kan. Pas dia lewat dia nggak nampak, mungkin ke Sandung dia. Jadi kalau aku bilang kayaknya emang nggak nampak dia tuh. Karena aku perhatikan pun matanya pun kayak mata macam ketutupan ini lemak, katarak ya, nggak tahu lah aku namanya itu, macam ketutupan lemak gitu, dua-duanya aku tengok gitu. Jadi kalau aku pribadi ya menyimpulkan ya, mungkin ya semoga nggak salah ya kan, tapi ya semoga juga salah. Kenapa gitu ya kan, aku bilang ya kok berharapnya aku masih bisa lah dia nampak sedikit gitu. Nah, jadi bapak ini ramah orangnya. Tahu kalian apa yang dilakukannya selama masa dia menghadapi penyakit matanya itu? Begini, berhenti di lampu merah, begini. Enggak. Tahu kalian ngapain dia? Jualan bensin dia. Jualan bensin, terus kata orang sih ya, dia ada di pajang-pajangnya sepatu-sepatunya, sepatu gitu kan. Katanya dia bisa ini jahit sepatu, jahit sendal bisa. Cuman aku bingung, kalau memang bisa, kayak mana dia jahit itu kalau memang maaf cakapnya memang nggak bisa lihat ya kan? Itu profesi dia yang dijalani dia itu. Memang kalau dia lagi jalan banyak orang bantu dia, banyak. Misalnya kalau misalnya dia lewat gitu, entah ada batu besar, entah ada kereta, orang ngasih tahu, awas Pak, minggir sedikit ada kereta, awas Pak ada batu gitu. Memang cuma memang ketepatan waktu itu aku nampak, aku nggak sadar ya kan, pas aku belok dia lewat nabrak kereta. Memang kereta itu nggak jalan, cuma diparkir aja. Aku tuh juga hati-hati Pak, aku cuma gitu aja lah ya kan. Iya nggak nampak aku, kata dia. Nah, ketepatan cuma ada aku memang waktu itu, aku pun nggak sadar dia lewat ya kan. Nah, tapi kalau orang-orang, kalau ada orang aja selalu diingatkan dia, Pak ada mobil, Pak ada ini, pasti diingatkan. Dan setiap diingatkan dia selalu bilang terima kasih ya, gitu dia. Sampai sekarang itu masih, cuman ku tengok dia mangkal sekarang, dia nggak ada lagi. Ku tengok dia jual minyak, tapi yang sepatu tuh, sendal tuh masih ada di pajang dia, masih nambal sepatu dia.
Jadi maksud aku cerita soal kayak gini ya, untuk kita ini ya kan, apalagi badan masih sehat, tangan masih lengkap, kaki masih lengkap, mata masih bisa ngelihat, masih bisa dengar, mulut masih bisa ngomong, jauhlah kita dari kata minta-minta. Supaya adalah sedikit aja harga diri kita di mata orang. Aku gak bilang banyak, nanti sok kali, sedikit aja harga diri kita di mata orang gitu. Walau miskin kayak manapun, janganlah, jauh kalau bisa. Tapi kadang-kadang perhatikan ya, di kehidupan keluarga, bukan keluarga, di keluarga aku pun ada, keluarga kawan aku pun ada gitu ya. Kadang-kadang orang tua juga ngajari anaknya minta-minta. Apa contohnya? Misalnya si A dan si B bersaudara, nah, terus si B punya anak, datang si anak si B nih, mak minta duit sama si B. Apa kata si B? Oh mama nggak megang duit, sana lah minta sama Wak A, minta lah sama uaknya si A ini. Itu kalau menurut aku ya, menurut aku itu ngajari minta-minta juga. Ya kalian setuju syukur, nggak setuju ya pilihan kalian, namanya manusia beda-beda ya kan. Tapi kok menurut aku itu salah satu langkah pertama orang tua ngajari anaknya minta-minta. Laki aku pun gitu juga. Mungkin untuk senang-senang, tahap untuk bercanda nggak tahu lah. Tapi aku marah. Kayak waktu itu anak aku si Arfi, tak duit, sana minta sama mami. Mami itu panggilan untuk kakak ini, kakaknya suamiku. Kebetulan pula memang anakku manggilnya mami ya kan. Bukan sok-sok kaya aku ya. Emang anak-anak sana manggil dia mami, aku pun heran kenapa gitu. Nah, ya anakku ikutan manggil dia mami ya kan. Sana minta sama mami. Aku marahin lakiku. Jangan kayak gitu, aku bilang. Ya sama maminya sendiri kok, kata laki aku. Mau maminya, mau neneknya, mau om, tante, apa segala macam. Walaupun itu keluarganya lah. Jangan ajari anak-anak tuh minta-minta. Minta duit, minta oleh-oleh, minta hadiah. Jangan. Aku gituin lakiku. Laki aku cuma, bunda dicerewet kali lah. Harus, aku bilang. Gak mau anak aku diajari minta-minta. Kakak ipar aku, kalau aku udah merepet, diam aja. Tahu deh si Yuni ini kok udah merepet gak bisa nih dikasih tahu. Ya aku merepetnya kalau memang bagus aku pertahankan. Keras aku orangnya, keras aku akui. Kalau aku rasa aku benar, mak cakapnya nggak takut aku. Bukan aku sok berani, enggak. Emang kayak gitu sifat aku. Aku marahin di depan mama mertuaku, depan kakakku ipar. Aku marahin kayak gitu. Jangan ajari anakku minta-minta. Aku bilang gitu. Nggak suka aku, entah kenapa. Tak mungkin kan ajaran ayahku ya kan. Sebelumnya aku pernah cerita kan soal masalah minta-minta itu. Nah, kayak gitulah. Terdoktrin sama aku. Adik aku pun kayak gitu si Ririn. Marah dia kalau anaknya minta-minta. Walaupun terus minta sama om apa, ngamuk dia. Walaupun cuma minta uang 1.000 perak. Misalnya anaknya, kan manggil aku bunda anak-anaknya. Bun, 1.000 bun. Marah dia tuh. Apanya kalian katanya? Jangan minta uang bunda. Kayak nggak ada duit aja orang tua kalian, kayak gitu dia. Walaupun aku tahu dia nggak ada duit, tetap kayak gitu dia. Adik aku pun Surya pun kayak gitu. Bukan aku membanggakan aku sama saudaraku, enggak. Karena memang ibaratnya dari kecil kami diajari ayah kami, jangan begini, jangan mengeluarkan kata minta-minta. Nah itu terdoktrin sama kami jadinya. Orang kami waktu kecil pun kayak gitu kok. Cobalah beranilah kami minta duit sama pakcik kami kok langsung gini-gini moncongnya. Melotot matanya, mata kan besar kayak aku nih matanya. Melotot matanya langsung. Keluarlah kalimat, kapan aku ngajari kau minta-minta? Pasti gitu dia. Terakhir dia ngikut sama kami. Makanya aku bilang, dari orang tua lah. Kok kalian jadi orang tua, jangan ajari anak kalian kayak gitu. Kebiasaan bisa lebih besar nanti. Tapi kok kalian merasa, nggak apa-apa, ya udah terserah kalian. Yang penting kalau dari pengalaman aku ya begitu. Karena aku tengok keponakan aku kan udah diajari kayak gitu sampai sekarang pun, sampai wak-waknya sama tante nggak ada malunya minta-minta. Kalau aku ya malu, terus terang aja kalau anak aku kayak gitu. Itu hak kalian lah itu. Penting kalau menurut aku ya janganlah, supaya nggak minta, biar nggak kebiasaan. Jelek kali bisa minta-minta, apa minta-minta tuh jauh lah, buat malu aja. Udah lah ya, udah panjang menitnya, mau makan aku udah lapar. Loncongan perut aku. Udah ya, assalamualaikum.